Ya gimana ya lu pada bosen kan pakai knalpot bacot yang emang bikin sakit telinga dan juga ngerusak pendengaran, tapi pengen tetap pakai knalpot racing. Kali ini Rifan bakal merekomendasikan 6 knalpot big volume yang pastinya mah aman buat telinga pengendara sebelah, telinga kalian, tapi kagak aman kalau misalkan udah ketemu razia. Pokoknya emang knalpotnya murah, mungkin ya 300-500 ribuan, tapi emang kalau misalkannya udah razia dah tuh kagak apa-apa, itu uang razia ntar dialokasikan buat ngebenerin jalan, terbukti dengan jalanan negara kita yang sangat bagus. So let's go to the list guys. Di list yang pertama, silincer big volume Agesti Wingspot. Dan kira-kira apa yang menjadi keunggulan dari silincer ini? Secara dimensi dan juga ukuran, diameter tabung masif mencapai 4,5 inci. Lumayan gede, dan diameternya kurang lebih segini gitu ya. Dengan panjang tabung efektif 35 cm, menggunakan ukuran inlet 50 atau 51 mm. Material yang digunakan terbuat dari high grade stainless steel dengan ketebalan plat 1 mm. Untuk pastinya menjamin kekuatan kalau misalkannya nih knalpot disuruh dihancurin sama Pak polisi. Biasanya kan gitu kan, copot, dilepas, dilempar-lempar dah tuh ya kan knalpotnya. Kalau misalnya ngomongin keunggulan dari knalpot ini, emang secara teoritis dapat meredam suara yang begitu signifikan yang keluar dari exhaust knalpot. Cara emang big volume gitu ya, ukuran ini knalpot itu cukup besar dan pastinya bakal memberikan power tarikan yang sangat sensitif pada RPM tengah sampai ke atas. Lalu kalau misalkannya ngomongin kekurangan, ya seperti kebanyakan knalpot big volume-nya, kalau misalkannya mungkin untuk tarikan bawah ataupun torsi traksi ini motor bakal agak sedikit berkurang. Lalu emang dimensi knalpotnya yang gede, yang mungkin bakal sedikit buat orang yang kagak suka itu mengurangi estetika kegantengan dari sepeda motor kalian yang katanya udah cakep itu. Untuk harga silencer ini tuh ada di angka 600 ribuan aja seperti biasa, linknya di bawah video ini. Oke, let's go next to the list guys. Selanjutnya dari RX3 D3 Big Oval. Kita kalau misalkan ngomongin spesifikasi dari knalpot ini, yang dimana mengadopsi konfigurasi tabung oval shaft dengan diameter inlet standar kompetisi ada di angka 50 mm. Kalau misalkan ngomongin material, seperti biasa konstruksi stainless steel anti karat dan juga opsi finishing dop coating tahan panas pastinya pada setiap end cap-nya. Dan fakta baiknya emang material pada knalpot ini itu tidak dibuat dari material MBG. Apalagi investasi dari Kopdes. Ngomong apa ya kata gua? Kalau misalkan ngomongin keunggulan dari knalpot ini, yang dimana bentuk oval meminimalisir turbulensi gas buang di dalam silinser jika dibandingkan dengan tabung bulat silinderis. Akselerasi linear di putaran bawah atau low end torsi tetap terjaga dengan baik. Tapi kalau misalkan kita ngomongin kekurangan, yaitu ada pada area pengalasan sambungan sekat dalam yang pastinya memerlukan perhatian ekstra. Karena emang resiko noise jika peredam atau glass wall mulai menipis akibat hantaman prestur yang bisa dibilang konstan, apalagi buat motor-motor kencang seperti Mio 110 ataupun motor yang paling kencang di seluruh dunia yaitu Shogun SP gitu ya. Harganya masih reliable 600 sampai 700 ribuan aja. Linknya di bawah video ini. Oke, let's go next to the list guys. Linknya dari Dominic Raftel Half Blue, dan yang menjadi keunggulan dari knalpot ini ada pada bagian spesifikasinya, yang dimana panjang tabung berada di angka 35 cm dengan diameter inlet universal sama sebenarnya seperti yang tadi 50 sampai 51 mm. Sebenarnya mungkin buat Dominic ini kalian bisa request ukuran inlet diameter 35 mm, ukuran standar Matic 50 sampai 60 mm. Buat moge juga aman, bisa banget. Moge apa ya Bang Ripan? NMAX PCX dah tuh moge. Motor gendut. Untuk material emang memanfaatkan full stainless steel dengan pengerjaan finishing chemical burning atau half blue yang presisi di bagian ujung dan pastinya memberikan proteksi oksidasi termal. Lalu emang secara keunggulannya, yang dimana panjang tabung 35 cm memberikan waktu retensi gas buang yang ideal untuk meredam desibel suara tanpa mengorbankan flow rate gas buang. Karakter suaranya berwibawa, padat, adem, kalem, tarikan bawah sampai atas gitu ya. Stabilisasi tarikan gas buang. Cuman kalau misalkan ngomongin kekurangan pada lapisan warna half blue pada bagian ekor luar yang emang dapat memudar seiring waktu jika emang ya sering dibersihkan menggunakan cairan kimia korosif. Maklum ya kan harganya hanya 500 ribuan aja seperti biasa, linknya di bawah video ini. Oke, let's go next to the list guys.
Selanjutnya dari Savrolic GP Evo, yang menjadi keunggulan knalpot ini pastinya kagak bakal dikatain ataupun dicaci maki sama pengendara sebelah karena knalpotnya kagak terlalu berisik. Kalau yang kedua kita lihat pada bagian material ataupun spesifikasi. Dimensi tabung dirancang berkarakter short to medium cylinder dengan inlet pas di ukuran 50 atau 51 mm. Lalu kalau misalkan yang kita ngomongin material dari knalpot ini menggunakan kombinasi premium stainless steel dengan struktur internal strike-through performance atau saringan yang lurus. Lantas bagaimana Bang Ripan secara keunggulannya dari knalpot ini? Nah, yang dimana desain GP Evo sangat minim hambatan atau low back pressure. Hal ini membuat pelepasan gas sisa pembakaran menjadi sangat instan, sangat superior untuk mendongkrak peak power ataupun horsepower. Kita tahu bukan rahasia umum kalau misalkannya motor standar ganti knalpot racing itu bisa menaikkan horsepower. Dalam tanda kutip, kita penyesuaian pada ECU atau remap ECU ataupun penyesuaian yang pastinya knalpot yang harus sesuai dengan karakter mesin kalian. Jadi gak sembarang racing gitu ya kan. Cuman kalau ngomongin kekurangan, ada karakter suara yang emang cenderung agresif dan agak keras di RPM tinggi, sehingga emang beresiko melewati batas ambang desibel harian jika tidak dibasang DB killer. Harganya hanya 800 ribuan aja seperti biasa di bawah video ini linknya. Let's go next to the list guys. Masuk ke rekomendasi kelima, DST Racing Big Volume Coating. Pilihan utama bagi lu pada pengendara yang cari daya tahan, tampilan dan juga durabilitas. Kalau misalkannya ini knalpot dilempar ke user King yang geber-geber terus. Kita ngomongin secara spesifikasi yang dimana menggunakan ukuran tabung ekstra besar berdiameter luar 4,5 inci dengan panjang tabung 35 cm. Sebenarnya bisa request juga kalau misalkannya pengen 40 ataupun 45 cm by request dah pokoknya mah. Ya secara kita made in lokal gitu lah ya kan. Secara material yang dimana berbahan dasar full stainless steel yang dilapisi dengan lapisan black powder coating. Tahan panas suhu tinggi. Tapi tetap meskipun tahan panas jangan dipegang. Luber-luber dah tuh, entar bekasnya pakai odol juga dah tuh. Cuman emang secara estetika bakal memberikan esensi agresif kalau misalkannya warnanya full black hitam. Apalagi saringan dalam dibalut dengan glass wool serat putih anti bakar. Lalu kalau misalkannya ngomongin keunggulan, emang lapisan coating hitam bertindak sebagai insulator thermal tambahan sekaligus emang melindungi logam dari korosi karat. Dengan diameter 4,5 inci, meredam distorsi suara, menghasilkan output suara yang bass, bulat, pulen, padat, manis, gurih, baso kali ya. Cuman emang kekurangannya pada bagian tampilan yang mungkin gak bakal semua orang suka dengan tampilan serba hitam gitu, karena harganya juga bisa dibilang lumayan lah murah ya kan, 300 ribuan aja seperti biasa, linknya di bawah video ini. Oke, let's go next to the last guys. Selanjutnya cylinder big volume tipe Nova dari Starspeed, dan yang menjadi keunggulan dari knalpot ini yang dimana secara spesifikasi mengusung tabung cylinder big volume berinlet 50 mm dengan opsi kustomisasi diameter internal saringan sesuai dengan spesifikasi motor seperti tadi ya, mau 35, 50, 60. Kita kalau misalkan ngomongin material, dibangun menggunakan paduan stainless steel internal berkekuatan tinggi dibalut dengan lapisan real carbon series eksternal yang memang berfungsi memotong rambatan panas, efisiensi karena karbon gitu. Cuma kalau misalkan kita ngomongin keunggulan gitu ya, lapisan karbon asli memiliki sifat disipasi panas yang sangat cepat, atau ya mesin tidak bakal mudah overheat akibat retensi gas buang yang terus kita betot di RPM tinggi, serta emang bobot silinder yang jauh lebih ringan dibandingkan kelima kompetitornya. Suara yang dihasilkan padat, bulat, dan bebas cempreng seperti knalpot hember dah tuh ya, giliran dibentak malah marah. Cuma kalau misalnya kita ngomongin kekurangan pada knalpot ini yang dimana emang memerlukan perawatan ekstra pada lapisan luarnya, apalagi emang komponen karbon asli yang sensitif terhadap benturan keras, ya takutnya tuh memicu ntar kerusakan gitu ya, apalagi dicolong takutnya gitu. Harganya hanya 700 ribuan aja seperti biasa, linknya di bawah video ini. Let's go to the closing guys. Di antara ke-6 list ini mana yang pernah kalian pakai dan mana yang paling worth it? Lalu apa yang laki yang harus Ripan bahas? Komen kolom komentar. So thank you guys.